Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tentunya semuanya masih dalam keadaan sehat. Tetap bersyukur walaupun masih di rumah. Kegiatan semua dilakukan di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah untuk mama dan papa, dan anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita semua masih tetap dalam pandemi. Namun kita berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, dalam renungan remaja pagi ini kita ingin mendengarkan cerita di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Namun sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari yang indah ini Engkau berikan kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena kebaikan-Mu kami juga diberikan kesehatan. Terima kasih karena kasih anugerah-Mu Engkau juga memberikan orang tua kami dalam keadaan sehat. Dan pagi ini kami akan mendengar firman. Berkati semua hamba-Mu yang menyampaikan firman, anak-anak remaja yang ada di rumah, semua yang mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus, Engkau urapi melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, kita akan membaca Alkitab dari Markus 2 ayat 1 sampai ke 12 yang Alkitabnya ada di gadget, baik di laptop maupun di HP. Silahkan membuka supaya kita bisa membaca Alkitab bersama-sama. Saya akan membacakan buat kita semua. Baik. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui di dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Yang berbahagia kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan tapi juga melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Shalom. Kita sudah dengar Alkitab menyampaikan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Dan pada saat ini memang kita merayakan Hari Disabel Internasional pada tanggal 3 Desember yang kemarin. Dan saat ini kita akan mengingatnya, di mana di dalam kehidupan kita ada banyak
juga orang yang berkebutuhan khusus. Mereka sama dengan kita. Namun secara fisik, mereka mempunyai kebutuhan khusus. Tersendiri. Kenapa khusus? Karena dia mempunyai kebutuhan tersendiri. Misalnya, mohon maaf, ada yang kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan, ada yang tangannya, dan lain sebagainya. Namun apa yang kita akan renungkan di dalam firman Tuhan ini menjadi sangat berarti. Sebelum itu kita akan melihat video satu kesaksian yang diberikan oleh Selin. Dia penyandang disabel di Indonesia. Kita lihat videonya. Nah, tapi jadi penasaran juga nih, how to survive-nya. Gimana sih cara untuk survive tuh kayak titik balik lagi. Jadi Untuk kamu titik balik kali ya, lebih ke lebih arah. Saya berpikir saya harus maju. Saya sebagai pelajaran saya gitu. Oke. Kayak gitu, dan ketika itu tuh hal pertama yang dilakukan Selin tuh apa? Coba. Iya. Tentu saja ada supporter terbesar gitu ya. Iya. Selin punya supporter terbesar di dalam hidup ini, dan ya itu nggak datang dari keluarga, tapi saya percaya bahwa siapapun yang Tuhan hadirkan itu memang rencana Tuhan untuk menghadirkan dia bagi kehidupan Selin gitu ya. Betul. Waktu saya masa-masa itu, papa saya harus kerja di Jakarta, lalu perkembangan remaja pemuda saya juga jadi nggak ada papi, karena papi harus kerja di Jakarta, kami sekolah di Bandung. Jadi mama saya sama papa saya ketemunya cuma seminggu sekali, juga ketemu anaknya cuma seminggu sekali gitu ya. Seminggu sekali pun dalam cuma waktu berapa jam mereka, dia pulang Jumat, lalu hari Minggu harus sudah balik lagi karena Senin harus kerja gitu. Jadi saya sangat kekurangan pada masa remaja saya figur seorang ayah, tapi Tuhan tahu bahwa itu yang jadi kekurangan, dan Tuhan menghadirkan pribadi-pribadi yang bisa mendukung saya. Dan support terbesar itu datang dari, kalau saya sebut namanya nggak apa-apa ya? Ya terserah, kalau saya Selin kalau Selin mau sharingkan ke teman-teman boleh. Aku nggak tahu apakah boleh sebut namanya atau enggak, aku juga belum minta izin soalnya. Ada seseorang Jadi, itu ada gitu seseorang ya. itu yang akhirnya siapakah dia? salah satu pendeta GKI yang salah satu pendeta GKI, dia bilang, kamu pernah baca Alkitab enggak? Karena waktu itu aku lagi desperate banget dan merasa kalau aku kayak gini terus, buat apa aku hidup lagi gitu. Dengan keterbatasan yang ada, sekolah juga ya banyak toleransi jelas pasti. Terus pelajaran olahraga aku nggak bisa ikut. Terus aku mau ngapain lagi Tuhan? Terus berapa lama lagi aku harus bertahan? Apa alasan aku bertahan gitu? Terus Tuhan mempertemukan kami via online waktu itu. Tapi dia bilang, kamu pernah baca Alkitab nggak? Oh ya. Ada nggak Alkitab sekarang? Buka Alkitabnya di Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4 itu berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi begitu aku dapat ayat itu adalah keputusan aku. Telepon itu ingat hari Jumat, lalu hari Seninnya aku udah berpikir, udahlah aku nggak usah sekolah lagi, karena ngapain sih sekolah dengan kayak gini, susah-susah begitu ya. Tapi pendeta ini bilang bahwa nggak ada alasan lagi nggak sekolah ya. Besok harus sekolah, Senin harus sekolah, karena yang bilang kamu berharga dan mulia itu bukan saya, bukan orang tuamu, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan loh. Ayat ini bilang, aku ini mengasihi engkau. Mungkin kamu lahir dengan kondisi seperti ini, kamu nggak bisa mengerti sekarang kenapa, buat apa, tapi ayo. Dan kalaupun misalnya orang mau bilang jelek sama kamu, bilang hal negatif sama kamu, yakinlah bahwa memang masih ada orang-orang yang sayang sama kamu. Buktinya saya masih ada di sini sama kamu. Terus ada keluarga yang juga sayang sama kamu. Itu pemberian Tuhan juga. Tuhan tuh sayang sama kamu. Caranya dengan kayak gini, katanya gitu.
Ya, kita lihat Selin, apa yang kita dapatkan dari kesaksian Selin ini. Luar biasa. Dia melakukan banyak yang dia sudah lakukan dalam kehidupannya. Walaupun dia sebelumnya juga putus asa. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa kok saya? Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa saya diberikan kehidupan? Kalau memang hidupnya hanya sebagai seorang yang lumpuh. Namun ternyata di dalam perjalanan hidupnya ini, Selin menyadari bahwa Tuhan punya maksud akan dirinya. Nah, ini yang kita mau ambil di dalam renungan kita. Markus 2 ayat 1-12 mengatakan bahwa cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan ini menjadi bagian di mana Tuhan mau melihat, memberikan karyanya. Memang kalau lihat kita zaman 2000 tahun atau 3000 tahun yang lalu, Yesus sudah memberikan mukjizat. Tapi saat ini mungkin Yesus tidak memberikan mukjizat, tapi memberikan motivasi kepada orang yang lumpuh. Kita lihat bacaan kita dari awal bahwa pada saat Yesus ada lagi di Kapernaum, dia memberitakan firman Tuhan. Orang banyak hadir, orang banyak datang, berkerumun di rumah hingga orang masuk saja ke pintu rumah itu tidak bisa. Namun ternyata ada orang lumpuh juga yang ingin datang untuk tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga ingin mendapatkan sebuah kesembuhan. Betul ya? Orang lumpuh itu datang bukan hanya sekedar mendengarkan firman, tapi dia ingin melihat bahwa Yesus memberikan sesuatu kepadanya. Luar biasa. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama, iman si orang lumpuh ini. Iman si orang lumpuh ini begitu besarnya, sampai dia katakan begitu sampai di dalam di depan pintu rumah di mana Yesus ada di dalamnya, dia melihat banyak orang, tapi imannya tidak pernah turun. Imannya tidak pernah gentar. Walaupun ada tantangan di hadapannya, walaupun ada banyak orang yang berkerumun, dia tidak bisa masuk ke dalam rumah, dia tidak gentar. Apa yang disampaikan? Dia lihat bahwa ada kesempatan lain yang harus dia sampaikan. Dia naik ke atas rumah itu. Wah, ini luar biasa. Yang pertama dia datang dan ada tantangan. Yang kedua dia datang lalu dia berpikir bagaimana caranya. Nah, inilah yang iman seorang yang mempunyai iman luar biasa. Dia lihat ada kesempatan, dia masuk melalui atap rumah. Kalau zaman sekarang atau melalui atap rumah mungkin kita bilang, woi, rusak tuh rumah orang. Nah, kayak gitu ya. Tapi orang lumpuh ini tanpa berpikir panjang, dan yang kedua, dia didukung, disupport oleh orang-orang yang mendukungnya. Siapa yang mendukungnya? Teman-temannya. Sama ya, Selin juga pada saat putus asa, Selin merasa dirinya didukung oleh keluarga, oleh pendeta, oleh orang tua, teman-temannya. Walaupun di tengah masyarakat mungkin dia nggak diterima. Tapi dukungan orang tua, dukungan pendeta, dukungan komunitas-komunitas, baik itu di remaja maupun di pemuda, itu semua mendukung, supporting. Dan ini menjadikan semangat buat Selin berkarya. Sama ya seperti orang lumpuh tadi. Dia nggak mungkin naik ke atap rumah tanpa supporting dari teman-temannya. Dan betul, Yesus mengatakan apa? Kita lihat ayat yang ke 5. Markus 2 ayat yang ke-5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman si lumpuh ini, tapi imannya mereka. Mereka itu siapa? Teman-teman yang mendukung si lumpuh ini. Imannya, iman mereka. Jadi ini juga bagian dari supporting yang Yesus melihat ini. Nggak mungkin si lumpuh bisa turun lagi ke dalam rumah tanpa ada dukungan dari teman-temannya. Iman mereka. Dan berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku,
dosamu sudah diampuni. Ini yang menarik. Dosamu sudah diampuni. Sampai demikian, yang hadir di situ bingung kan? Termasuk juga ahli-ahli Taurat. Ternyata di dalam rumah itu tidak hanya orang-orang biasa yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan Yesus, tapi juga ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini punya maksud lain. Di samping mendengar, dia mau mengatakan, Yesus mau ngomong apa nih ya? Yesus mau nyampaikan apa? Jangan-jangan dia salah sampaikan. Benar. Berpikir dia dalam hatinya, ini orang gimana sih? Yang bisa mengampuni dosa kan cuma Allah. Dia sudah menghujat Allah. Itu pikiran dari si ahli-ahli Taurat. Yesus memahami dalam hati mereka apa yang disampaikan oleh imam-imam dalam hatinya. Yesus melihat hati. Mendengar bahwa dalam hati imam-imam ahli-ahli Taurat ini, Yesus dianggap sebagai penghujat Allah. Namun Yesus mengatakan demikian. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih penting? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Yesus tahu orang ini cuma ngomong doang. Ahli-ahli Taurat itu cuma menyampaikan sesuatu yang bukan nggak ada arti, tapi hanya disampaikan, tapi tidak ada tindakan. Yesus bilang, kamu memberi berkat aja nggak mau melalui ucapan. Lebih gampang mana? Menyampaikan dengan ucapan salam, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Karena Yesus tahu bahwa kalau cuma mengatakan aja kamu nggak bisa, bagaimana kamu mengatakan bahwa bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus tahu mereka nggak bisa melakukan mukjizat itu. Mengatakan saja, menyampaikan salam aja nggak mau, apalagi melakukan mukjizat. Selanjutnya justru Yesus melakukan ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Luar biasa. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Haleluya. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Yang Yesus mau sampaikan, di samping dia tidak hanya cuma berkata dosamu sudah diampuni, tapi juga dia mengatakan mukjizat bahwa orang ini bisa berjalan kembali dan melakukan jalan keluar rumah. Yesus tidak mengatakan tunggu di sini, ikut aku duduk di sini. Enggak. Yesus mengatakan berjalanlah pulang ke rumahmu. Tujuannya apa? Supaya dia berjalan di banyak orang, dia menjadi saksi buat orang banyak. Sampai di rumah dia mengatakan, loh, orang lain yang ada di rumahnya mengatakan, loh, kamu datangnya ke tempat Yesus digotong sama 4 orang di tempat tidur. Sekarang kamu pulang dengan berjalan kaki tanpa ada masalah. Ini kan juga jadi bagian di mana Yesus sudah menyampaikan kabar baik dan orang ini menjadi sebuah berkat buat banyak orang. Luar biasa. Yesus tidak menyampaikan, ayo duduk. Saat ini Yesus sudah bilang, jangan bilang sama siapa ya. Justru Yesus mau menyampaikan bahwa berjalanlah pulang. Angkatlah tilammu dan berjalanlah pulang. Tujuannya hanya satu. Menyampaikan kabar baik yang sudah disampaikan oleh Yesus. Itu maksud dari perkataan Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang kita renungkan dari sini? Di tengah pandemi, ada banyak orang yang kesusahan, kesulitan secara ekonomi. Belum lagi kalau kena positif. Bahaya. Kita harus isolasi mandiri. Kita harus menjaga diri kita supaya tetap sehat. Nah, pada saat ini saya ingin juga melihatkan kepada kita semua bahwa di dunia ini
ada banyak penyandang disabel. Ada banyak orang berkebutuhan khusus. Kita mengingatnya bahwa dia juga ada bagian dari kita. Kita melihat ini tanpa mengenyampingkan mereka atau mendiskreditkan mereka. Karena mereka juga ada bagian dari kita. Mereka adalah karya Tuhan, ciptaan Tuhan. Walaupun dia adalah secara fisik tidak lengkap seperti kita. Tapi ingatlah, ternyata Tuhan punya maksud lain. Seperti yang saksian oleh Selin tadi. Di dalam Yesaya 43 yang Selin sudah sampaikan tadi, juga Tuhan juga memberikan ini, bahwa apa yang disampaikan? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Selin sempat mau bunuh diri. Ya, karena putus asa. Tapi dia diingatkan oleh pendeta dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Itu yang luar biasa. Aku ini mengasihi engkau. Jadi orang disabel sekalipun, orang lumpuh sekalipun, Tuhan mengasihi. Ini kiranya membuat kita mempunyai pencerahan bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa orang lumpuh ini karena dia punya dosa. Orang lumpuh itu karena dosa orang tua dan sebagainya. Dalam nama Yesus kita menyadari bahwa Tuhan punya maksud lain. Kenapa? Kita lihat. Ada satu penyandang disabel yang ini juga menjadi tema kita, ya. Kukan menari, Mbak Daud menari. Kenapa? Dia seorang penari. Seorang artis, seorang model dari Prancis yang bernama Magali Sabi. Dia berharap dirinya dianggap sebagai seniman murni ketika berada di atas panggung. Magali tidak ingin kondisi berkebutuhan khususnya ini menjadikan orang melihatnya berbeda. Tidak. Dia justru ingin melihat orang menganggapnya sebuah penari profesional. Di atas panggung dia adalah seorang penari dan aktris yang luar biasa, bukan sebagai penyandang disabel yang menari. Tapi dia adalah seorang penari yang profesional. Dia juga mempunyai talenta menjadi pemandu acara televisi Prancis yang berjudul The Objective Independence. Dia juga menjadi peraih gelar kajian teater di Universitas Paris. Magali mengolah gerakan tubuhnya sedemikian rupa. Bahkan dia memakai kursi roda bukan sebagai perlambang disabilitas, tapi menggali manfaat, mengartistikkan sebagai sebuah tampilan yang lebih daripada yang lain, lebih dari yang biasanya seorang penari lakukan. Luar biasa ya, ternyata Tuhan punya maksud lain kepada orang-orang disabel ini. Tidak hanya satu talenta, ada banyak yang diberikan. Kayak Selin bisa menulis di buku. Dia bisa menjadi motivator. Si Magali juga tidak hanya bisa menjadi lulus di universitas, tapi juga sebagai seorang penari profesional. Lalu dia apa? Menjadi juga pemandu acara. Luar biasa ternyata talenta yang Tuhan berikan tidak hanya satu. Yang digali dari seorang lumpuh sekalipun, dari seorang disabel sekalipun, lebih banyak talenta. Anak-anakku sekalian, ada banyak sebetulnya. Saya mencoba mengakhiri renungan ini dengan melihat 5 orang penyandang disabel yang sukses menginspirasi seluruh dunia. Yang pertama, orang Indonesia dulu lah, ya kan? Karena kita cinta Indonesia. Yang pertama sekali adalah namanya Angki Yudhistia. Nah, ini wanita muda yang merupakan salah satu penyandang disabel. Dia sukses sekali. Ya, ia menderita tunarungu sejak usia 10 tahun yang diawali dengan demam yang tinggi dan tak kunjung sembuh. Namun Angki berhasil melewati tantangan demi tantangan sehingga dia mencapai gelar magister sampai S2.
Bayangin, kita S1 aja susah kan, dia sudah sampai S2. Ya. Lalu yang kedua adalah Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah pria asal Australia. Nick lahir tanpa lengan dan juga tungkai, atau disebutnya tetra amelia syndrome. Ia hanya memiliki 2 kaki mungil yang sangat dia andalkan untuk melakukan segala aktivitasnya. Namun dia sekarang menjadi motivator di seluruh dunia. Ya, bahkan dia berhasil menyelesaikan sekolahnya. Ya, walaupun dia sama seperti Sally. Di dalam keterpurukan dia mencoba bunuh diri di dalam usia yang 10 tahun. Tapi Tuhan ternyata mau memberikan dia sebuah tujuan hidupnya. Dan dia sekarang menjadi motivator di mana-mana. Itu luar biasa. Yang ketiga, nah ini semua pasti orang udah tahu. Anak-anakku sekalian pasti semua. Stevie Wonder, ya, Stevie Wonder. I just call to say I love you. Lagu favorit, ya, lagu yang paling ngetop. Pria asal Amerika ini secara prematur lahir tahun 1950. Dia menderita kebutaan sejak lahir. Namun saat itu ternyata Tuhan juga memakai Stevie untuk bisa mempunyai kebutuhan, kemampuan yang luar biasa. Dia meraih 21 Grammy Award. Dia juga membawa pulang Oscar dengan kategori lagu terbaik. Apalagi dia? Luar biasa banyaknya. Dia menjadi komposer, penyanyi, pencipta lagu, dan katanya sekarang dia menjadi produser rekaman. Yang keempat adalah Anthony Robles. Anthony Robles ini pria asal Amerika Latin, memiliki keterbatasan fisik dan berhasil sukses dengan 1 kaki. Dan dia menjadi pegulat profesional saat dirinya dewasa. Yang terakhir adalah Tony Melendez. Kita yang fisiknya utuh aja belum bisa main gitar. Si Tony Melendez ini, dia nggak punya tangan, tapi dia punya kaki. Pernah lihat main gitar dengan kaki? Nggak pernah kan, semuanya pakai tangan. Tapi si Tony Melendez ini memainkan gitarnya dengan kakinya. Luar biasa. Tuhan memakai banyak cara memperlengkapi baik itu orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik, disabilitas. Inilah makna dari firman Tuhan yang kita renungkan. Kita melihat banyak orang yang sukses, apalagi kita yang mempunyai sebuah fisik yang lengkap yang sudah diberikan oleh Tuhan. Loh, kenapa kita nggak melakukan lebih dari mereka harusnya? Ayo anak-anakku. Di tengah pandemi ini kita diingatkan untuk melihat bahwa ternyata kita bisa melakukan itu. Sekarang bisa menulis loh, melalui Instagram, melalui media sosial, Facebook dan lain sebagainya. Atau berkarya. Yang tadinya nggak bisa masak, sekarang udah bantu mama bisa masak loh. Yang tadinya nggak bisa menyanyi, sekarang bisa menyanyi. Nah, anak-anak remaja ada yang suka nyanyi nih. Saya lihat nih di Instagram, di Facebook. Tapi begitu disuruh nyanyi di gereja, malu. Jangan dong. Tampilkan. Itu sebuah talenta yang mungkin Tuhan juga mengasah kita untuk melihat ini adalah talenta. Karena kebutuhan fisika sudah lengkap. Tuhan melengkapi ini semua. Dan Tuhan akan melengkapi di mana kita mau berprestasi. Di bidang apapun. Olahraga misalnya, ayo lakukan. Seni misalnya, nyanyi, melukis, menulis, semua bisa dilakukan. Jadi anak-anakku, berbagilah, berbahagialah. Di tengah pandemi ini kita diberikan kesehatan, itu sudah luar biasa. Dan ini menjadi bagian di mana kita harus terus berprestasi. Karena Tuhan melihat ini sebagai sebuah berkat.
Kiranya Tuhan memberkati kita dan memakai kita menjadi berkat buat orang lain. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan perenungan buat kami, menyadarkan kami semua untuk bisa melihat bahwa di tengah-tengah kami ada saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus. Dan kami tidak harus mengucilkannya, tidak harus mengenyampingkannya, tapi kami mengajak melihat bahwa mereka juga adalah ciptaan-Mu. Mereka juga adalah kasih-Mu. Dan terima kasih Tuhan membukakan pikiran kami semua. Belajar mengasihi sesama, belajar melihat bahwa karya Tuhan itu luar biasa. Maksud Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Berkati semua di dalam karya-karya yang mereka sudah lakukan. Apapun itu, 1 talenta bisa menjadi 5 talenta. Yang sudah mempunyai 2 lebih dari 3 talenta, bahkan 5 talenta, Tuhan berkati. Dan kami percaya tangan Tuhan baik adanya. Melalui Roh-Mu yang kudus, Tuhan akan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa untuk renungan pagi ini. Terima kasih kami sudah diberikan kesehatan. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruhnya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama keluarga lu. Hah? Lomba foto Natal yang mana sih? Jadi gini Jo, dalam lomba ini kita membuat foto kegiatan menyalakan lilin kita dari minggu Advent 1 sampai Advent 4. Jangan lupa Jo, dibikin semenarik-menariknya. Tapi ada hadiahnya enggak? Ada dong Jo, total hadiahnya sampai 2 juta rupiah loh. Wah, gede banget. Iya dong. Ih, gak sabar mau ikutan lomba ini. Tapi foto-fotonya dikirim ke mana? Nah, nanti foto-fotonya dikirim ke sini nih. Mari kita mengikuti lomba foto ini untuk memeriahkan Natal di Kayu Taro 2020. Yaudah yuk, sekarang kita jalan.